Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Bris Official. Dan untuk kisah kali ini saya akan melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Eka 3787. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sesampainya di rumah kontrakan, saya melihat gelagat aneh dari Pak Ardi yang seperti sedang mencari sesuatu dengan cara mengintip ke dalam rumah saya. "Kenapa Pak Ardi?" "Pak, ini di dalam rumah beneran tidak ada siapa-siapa." Saya merasa heran dengan pertanyaan Pak Ardi. "Iya Pak, tidak ada siapa-siapa. Kebetulan istri saya sedang keluar kota." "Oh begitu," jawabnya, tapi merasa tidak yakin dengan jawaban saya. "Ayo silakan masuk Pak." "Oh iya, terima kasih Pak Eka." "Silakan duduk Pak, mau minum kopi atau teh Pak?" "Gak usah repot-repot Pak Eka." "Ah, saya buatkan kopi saja ya, biar enak ngobrolnya." "Boleh deh." Setelah kopi siap tersaji dan dihidangkan di atas meja, "Silakan diminum Pak." "Iya Pak." Di sini saya merasa aneh dengan tingkah Pak Ardi yang bergumam seperti merapal sesuatu atau entah berbicara dengan siapa. Tidak lama setelah itu, "Pak, maaf ya sebelumnya Pak, saya lancang, tapi memang harus saya sampaikan. Dan alangkah baiknya Bapak ikut saya saja dulu dan kita bicarakan di rumah saya saja." "Memangnya ada apa Pak?" "Sudah ikut saja Pak." "Baik, kalau begitu saya mandi dulu sebentar ya Pak." "Silakan Pak." Saya pun mandi sebentar dan berganti pakaian. Tidak lama dari itu kami pun pergi bersama menuju ke rumah Pak Ardi. "Pak, saya bawa kendaraan ini juga ya. Kebetulan kendaraan mertua dititip di sini tadi." "Oh iya Pak, boleh." "Ah, nanti merepotkan Bapak atau tidak Pak?" "Ah Pak Eka ini, ayo mari kita berangkat sekarang sebelum azan maghrib." "Ayo mari Pak." Bertepatan dengan azan maghrib kami baru sampai di rumah Pak Ardi dan kami pun langsung melakukan sholat bersama-sama. Selesai sholat, "Orang rumah pada kemana Pak?" "Biasa Pak, kalau istri dan anak-anak saya kegiatan setiap harinya sebelum maghrib sudah berangkat mengaji ke masjid belakang sini. Ya paling nanti pulang pukul setengah 9. Saya ambil minum dulu ya Pak, kan gantian. Tadi saya minum di tempat Bapak, sekarang Bapak minum di tempat saya." Seraya mengajak saya bercanda. Bisa aja Bapak ini. Tidak lama minuman pun datang dan, "Sebetulnya Bapak mau bicara apa ya Pak?" "Maaf sekali ya Pak, saya mau tanya nih Pak. Selama Bapak di rumah itu, apa Bapak sudah meminta izin kepada pemilik rumah itu?" "Ah Bapak, dikirain apa Pak sampai saya ajak sini? Ya pasti sudah lah Pak, kan yang bayar kontrakannya pun saya Pak." Pak Ardi sambil memberi senyum kecil. "Bukan itu yang saya maksud Pak." "Jadi maksud Bapak?" "Meminta izin kepada penunggu rumah Bapak yang tidak kasat mata, atau lebih jelasnya kita sebut dengan jin." "Lah ngapain minta izin Pak? Ini kan dunia kita Pak, tempat juga tempat kita Pak. Dan lagian saya tidak percaya kalau kita hidup bersama-sama dengan setan. Mereka kan tempatnya di neraka." "Astagfirullah, memang benar apa yang dikatakan Pak Eka, bahwa setan itu tempatnya berada di neraka. Akan tetapi selain setan, di dunia ini Allah menciptakan yang namanya jin. Jin pun sama seperti kita. Ada jin muslim yang terkadang mereka bisa menampakkan diri ke kita ketika kita sedang sholat dan ikut sholat bersama kita. Dan juga ada jin kafir yang suka menggoda kita, bahkan sering menjahili kita yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata." "Lalu apa hubungannya dengan rumah yang saya tempati? Lalu dengan pertanyaan Bapak dengan meminta izin?" Pak Ardi kembali tersenyum kecil. "Bapak merasa aneh tidak dengan perilaku saya tadi sebelum masuk ke rumah Bapak?" "Iya Pak, memang ada apa Pak?" "Di dalam saya mendengar ada beberapa suara, seperti ada suara barang jatuh, piring pecah,
dan orang menangis. Bahkan sesekali ada suara seperti anak kecil sedang bermain-main. Dan setelah masuk, ada apa Pak? Saya kembali bertanya sama Bapak. Apa Bapak merasakan hawa yang aneh saat Bapak di rumah dibanding di rumah yang lainnya? Ya, sedikit yang aneh sih Pak. Agak panas walaupun saya pakai kipas angin. Ya, itu salah satu sebab atau tanda bahwa jin penunggu di rumah Bapak belum memberi izin untuk Bapak tinggal bersama mereka di sana. Dan saya sempat melihat bahwa ada penghuni bukan sebenarnya yang ikut tinggal di rumah Bapak tersebut. Ah, tahayul itu Pak. Saya belum percaya dengan kata gituan Pak. Pak Ardi sambil menggelengkan kepala. Terserah Bapak mau percaya atau tidak, tapi saya hanya mau menyampaikan bahwa secepatnya Bapak harus mengadakan syukuran untuk rumah tersebut. Dan salah satu pesan mereka bahwa mereka akan terus mengganggu apabila mereka tidak dihargai oleh Bapak dengan keluarga Bapak. Jantung ini serasa berdegup dengan cepat akan ungkapan dari Pak Ardi. Memang tadi Bapak lihat apa saja sewaktu di dalam? Terserah Bapak mau percaya atau tidak, dan saya minta maaf sekali lagi karena saya lancang berkeliling rumah Bapak sewaktu Bapak tadi mandi. Pertama saya melihat ke dapur dan ternyata di dekat tempat rak piring saya melihat ada sesosok wanita berambut panjang dengan memakai gaun berwarna putih dan biasa kita menyebutnya dengan kuntilanak. Kedua di dekat pencucian piring, tepatnya masih dekat dengan deretan atau sejajar dengan rak piring. Saya melihat ada sosok tubuh yang besar sekali yang tampak hanya kakinya saja, yang biasa kita sebut gendruwo. Di dalam kamar Pak Eka saya melihat ada sosok anak kecil berwarna hitam dengan telinga panjang dan mata yang besar sedang berayun-ayun di ayunan dalam kamar Pak Eka. Dan yang terakhir, saya melihat sosok kakek tua membawa tongkat dengan kuku panjangnya dan memakai baju panjang berwarna putih. Sepertinya penunggu rumah tepat di dekat tadi saya duduk di rumah Pak Eka. Berarti tadi Bapak sewaktu saya memberi kopi kepada Bapak sedang berbicara dengan dia. Ah, emang ngerti bahasa kita? Ada-ada saja. Pak Ardi tersenyum kecil sambil menggelengkan kepala. Pak Eka, ini kata kakek itu. Saya tidak pernah mengganggu, tapi merekalah yang sering membuat ulah. Tolong doakan rumah ini agar tempat saya ini menjadi sejuk, dan jangan sesekali kalian para manusia menantang keberadaan kami. Kira-kira begitu Pak. Gitu ya Pak. Baiklah Pak, terima kasih Pak sudah memberitahu saya. Hari sudah malam Pak, saya mau pamit pulang Pak. Iya Pak Eka. Aduh maaf nih, cuma diberi kopi saja. Ah Bapak seperti ke siapa saja. Cukup kok Pak, malah saya yang merepotkan Bapak. Oh sebentar Pak, ambil lupa. Lemari yang di kamar Bapak itu tergeser ya Pak. Nah itu udah bisa membuktikan rasa ketidakpercayaan Bapak dengan makhluk gaib. Ah iya Pak ya, saya pamit pulang Pak. Assalamualaikum. Dalam hati saya berbicara, sebelum semua terbukti saya akan mencari tahu sendiri. Mari kita bermain sekarang juga. Sesampainya di rumah tampak Mbah mungkin menunggu saya di depan rumah dengan tertutup sarung di seluruh tubuhnya. Sial, gagal lagi saya ingin bermain dengan mereka. Kamu dari mana Tona? Dari rumah teman Mbah. Sudah dari tadi Mbah di sini. Sudah 3 kali Mbah bolak-balik nungguin kamu nak. Takut ada apa-apa sama kamu. Ah Mbah, jangan merepotkan diri Mbah. Saya bisa jaga diri kok Mbah. Ayo masuk Mbah. Iya ayo kamu masuk duluan. Mbah mau tidur nemenin kamu aja di rumah di sini. Wah pakai nginep lagi. Lah masa Mbah ditinggal sendiri? Sebentar lagi pun dia kesini kok nak. Wah beneran gagal nih. Oh gitu Mbah. Udah makan kamu? Belum Mbah, lupa saya tadi tidak mampir beli makanan. Saya beli makan sebentar ya. Gak usah, si Mbah udah siapin, tunggu saja. Oh gitu Mbah, ya udah deh. Teleponkan istrimu nak, Mbah kangen sama cucu Mbah. Tadi siang lagi seneng-senengnya Mbah ngemong malah sudah mau dibawa jalan-jalan sama kakeknya. Saya sambil nepok jidat. Oh iya, saya lupa mau nelpon istri. Intinya istri dan anak merasa nyaman di Jakarta bersama dengan mertua. Setelah selesai menelpon, lalu Simbok datang dan kami makan bersama dan kami tidur bersama di ruang tengah. Ada keisengan saya untuk browsing tentang benda apa saja yang harus saya sediakan untuk melakukan pembuktian
tentang makhluk yang selama ini tidak pernah saya yakini dengan akal sehat. Ah, ini doang. Ini kan di pasar juga ada kalau cuma butuh itu doang. Saya catat dan saya niatkan untuk mencarinya di pagi esok hari. 17 November 2015. Tumben kagak ada Ririwa, Dedengkot sama Dedemit nih. Udah bosan ganggu gua kagak mempan ya. Dalam hati yang penuh kebanggaan saya berbicara seperti itu. Waktu masih menunjukkan pukul 04.45 dan di dekat pintu dapur tampak Mbah sedang melakukan sholat subuh. Saya pun mandi dan mengambil wudhu, lalu saya melaksanakan sholat subuh. Selesai itu saya langsung bersiap-siap untuk berangkat kerja dan mampir sebentar ke pasar terdekat untuk membeli bahan-bahan. Obat rasa penasaran saya yang saya dapat dari browsing semalam. Saya pun pamit kepada Mbah dan Mbok yang tampak heran melihat saya berangkat kerja dengan sangat pagi sekali. Ya untuk meyakinkan mereka maka saya beralasan ada urusan yang mengharuskan saya berangkat lebih pagi. Saya pun langsung tancap gas dan menuju pasar terdekat. Dengan cepat saya mencari barang-barang yang ada dalam catatan saya ini. Apa saya bilang? Gampang banget kan cari ini barang? Kembali dengan bangga saya berbicara seperti itu. Bel pulang pun berbunyi. Dengan sigap saya langsung berjalan keluar dan kembali saya berpapas-papasan dengan Pak Ardi. Kemudian saya sapa untuk sekalian menanyakan tentang beberapa barang yang saya bawa ini. Apa benar bisa memanggil si gaib itu? Pak Ardi, Pak Ardi. Pak Ardi terus melangkah ke depan menuju ke parkiran dan menghilang di balik tembok pemisah antara halaman pabrik menuju parkiran. Tiba-tiba di belakang saya. Maaf Pak, ada apa dari tadi manggil saya Pak? Dek, kok ada di belakang saya? Speechless dan tidak bisa berkata apa-apa. Halusinasi saja mungkin atau tidak, saya salah lihat. Pak Ardi, saya kira Pak Ardi udah pulang duluan, makanya saya panggil-panggil tadi kok tidak menyaut ya? Maaf Pak, saya perhatikan hanya Bapak sendiri berada di depan sini, karena yang lain masih pada lembur, termasuk saya. Ini pun saya baru keluar, karena ada sesuatu yang mau saya ambil. Iya, paling saya salah lihat Pak. Oh ya Pak, sini deh. Sambil menunjukkan bungkusan plastik yang saya bawa. Astagfirullah Pak Eka, untuk apa ini Pak? Jangan bermain seperti ini Pak, bahaya Pak, resikonya sangat besar. Bapak percaya saja sama kayak ginian. Saya akan buktikan sendiri, karena saya penasaran dan tidak percaya apa yang disebut makhluk gaib. Saya pulang duluan Pak. Waalaikumsalam, hati-hati Pak, dan jangan melakukan hal bodoh. Saya pun langsung menuju tempat parkir dan tanpa menunggu lama, saya langsung menuju pulang. Seperti ada yang kurang nih. Dalam hati aku berbicara seperti itu. Sampai saat saya melewati sawah. Oh iya, kepiting sawah. Saya pun menepi dan langsung turun ke sawah tersebut. Cukup lama saya mencari dan akhirnya mendapat 3 ekor kepiting sawah. Lalu saya kembali melanjutkan perjalanan pulang. Saya pun ke rumah Mbah untuk mengambil kunci dan iseng bertanya kepada Mbah apakah akan menginap lagi atau tidak di rumah saya. Dengan muka keheranan dan agak berat dia menjawab, Tidak sepertinya nak, sepertinya sudah aman. Bagus, aman dan kita mulai bermain. Dalam hati aku berbicara seperti itu. Ya sudah saya pulang dulu Mbah, capek sekali hari ini. Saya pun langsung pulang dan setibanya di rumah, saya mandi dan menunggu adzan untuk sholat maghrib. Setelah semuanya beres, saya langsung mengeluarkan barang-barang yang saya beli tadi pagi. Lalu saya tata di atas nampan. Kembang 7 rupa saya tata di atas nampan beralaskan daun pisang. Rokok berbentuk seperti cerutu dan tidak lupa saya membakar kemenyan di sebuah tungku kecil dari tanah liat yang saya beli pula di pasar. Lalu saya persiapkan ember ukuran kecil yang saya isi air untuk menyimpan kepiting sawah. Tidak lupa biskuit yang saya sandingkan dengan mobilan Audi yang diberikan oleh anak misterius kepada pekerja yang membantu perbaikan rumah kontrakan ini. Klik. Saya matikan lampu seluruh ruangan dan mulai menyalakan lilin. Saya duduk di dalam kamar saya yang kebetulan langsung menghadap ke arah pintu dapur dan kamar mandi. Dari waktu ke waktu, entah detik, menit, bahkan berjam, saya terus memperhatikan nampan yang saya simpan di dapur. Tidak bisa saya pungkiri, hawa yang tadinya panas sekarang berubah menjadi dingin. Bersamaan dengan perasaan itu, bulu kuduk saya mulai berdiri dan merasakan hal yang aneh. Duk, 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 pluk. Suara langkah kaki yang dibarengi dengan suara benda seperti jatuh ke dalam ember air yang berisi kepiting sawah tersebut. Serak, serak.
Entah saya salah melihat atau tidak, mobilan Audi yang saya simpan itu bergerak-gerak perlahan demi perlahan, seperti ada yang menggulingkan lalu membalikkan sendiri. Ah, halusinasi saja, pikir saya. Saya ambil benda kecil yang ada di kamar saya lalu saya lempar ke arah mobilan tersebut. Ah, sial, nggak kena. Jawabku kesal karena lemparanku meleset. Mobilan itu pun kembali terdiam. Cukup menunggu agak lama dan saya hanya terfokus kepada cahaya lilin yang menerangi seisi dapur. Duk, duk, brak. Suara keras dari arah dapur. Saya langsung beringsut dari tempat saya duduk dan melihat benda atau barang apa yang jatuh. Saya terdiam dan tertegun dengan sesuatu hal yang tidak masuk di akal. Ada suara seperti barang terjatuh, tapi kok tidak ada apapun yang jatuh. Ah, palingan barang dari tetangga belakang. Saya pun lalu kembali ke dalam kamar tempat saya duduk tadi. Baru satu langkah, tepat di kaki saya mobilan itu menabrak-nabrak kaki saya dengan sendirinya. Sedikit saya tendang dan berkata, mau nampakin aja, saya tidak takut." Bersamaan dengan itu entah kenapa saya terpaku dengan ember yang saya isi kepiting tadi. Ah, kemana kepiting itu semua? Kok semuanya tidak ada pada tempatnya? Saya cari ke seluruh isi ruangan dapur dan menyalakan lampu kembali. Tidak ada tanda-tanda saya menemukan semua kepiting-kepiting itu. Saya kembali mematikan lampu dan saya membalikkan badan ke arah kamar. Ayunan itu. Ayunan itu bergerak perlahan, makin lama bergerak cepat, seperti ada seseorang yang mengayun. Sebelum sempat saya ingin mengumpat, di ujung tempat tidur saya melihat dua cahaya merah, membentuk seperti mata, yang terus menatap tajam ke arah saya. Woi. Tapi mulut ini sulit mengeluarkan suara. Kenapa kaki ini sulit dilangkahkan? Entah saya panik atau bagaimana, dengan seluruh tenaga saya paksakan kaki ini untuk bergerak dan terus saya gerakan dengan harapan saya bisa menghampiri cahaya merah tersebut. Tapi siapa sangka, pandangan mata ini seakan memudar dan semuanya terasa gelap. Pak Eka. Samar-samar terdengar suara yang cukup tidak asing di telinga saya. Pak Eka, sadar Pak. Mata saya pun terbuka dan pandangan saya semakin jelas. Dan ternyata itu adalah... Sial, ternyata Pak Ardi dan Pak Aryo. Dalam hati saya berbicara seperti itu. Alhamdulillah sudah sadar. Tolong minumkan ini dulu Pak. Pelan-pelan bangunkan ya Pak. Saya tunggu di luar saja. Insya Allah sudah pada pergi semua. Dan tidak usah khawatir. Oh iya, terima kasih Pak. Pelan-pelan bangunnya ya Pak Eka. Sambil berusaha membangunkan saya dari pembaringan. Kok Pak Ardi dan Pak Aryo bisa ada di sini? Sudah, jangan dipikirkan dulu. Minum saja air dari Pak Aryo ini. Sambil memberikan segelas air. Air Pak Aryo? Apa maksudnya? Pak, kok Bapak bisa masuk ke rumah saya? Bukannya pintu saya kunci? Nanti saja saya ceritakan Pak. Sekarang, ada baiknya Bapak ganti baju dulu Pak. Kenapa pakaian saya menjadi kotor? Apa yang saya lakukan? Lalu kenapa mereka berdua, Pak Aryo dan Pak Ardi, bisa masuk ke dalam rumah dalam keadaan terkunci? Jangan sampai Mbak juga ada dalam ruangan ini, karena bisa lebih rumit urusannya ini, pikirku saat itu. Ardi adalah atasan dari Aryo yang bekerja sebagai supir pribadi dengan beliau dan masih memiliki hubungan saudara. Dan keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Ardi yang memiliki kelebihan yang bisa melihat makhluk gaib, dan Pak Aryo yang kental dengan agamanya, yang diyakini dapat membantu orang yang mengalami kesurupan dari makhluk gaib. Ya walaupun saya belum melihat dengan mata kepala saya sendiri. Nanti saja saya ceritakan Pak. Sekarang ada baiknya Bapak ganti baju dulu Pak. Dalam benak saya terpikir kenapa kok baju saya tiba-tiba kotor. Lalu kenapa Pak Ardi dan Pak Aryo bisa ada di sini. Sebaiknya saya cepat ganti baju dan segera menemui Pak Ardi untuk bertanya kenapa saya dalam keadaan seperti ini. Apa-apaan Bapak seperti ini? Sambil menunjuk ke arah sesajen yang saya sediakan di dapur. Pade. Pak Aryo berlari masuk membawa sesuatu. Saya diberi ini oleh anak kecil yang sepertinya bukan penghuni di sini. Astagfirullah. Sambil menggelengkan kepala. Maaf Pak. Apa betul ini kepiting Bapak yang Bapak sediakan untuk bertemu dengan mereka? Betul Pak, saya yang sediakan semua. Saya sudah bilang, jangan pernah Bapak mengusik atau bahkan menyediakan mainan kesukaan bahkan makanan mereka.
Bagaimana jadinya jika kami tidak memiliki pemikiran untuk kesini? Betul Pak Eka, saya tadi diberitahu oleh Pak Ardi kalau Bapak membawa sesajen hanya untuk mengobati penasaran Bapak. Tidak baik Pak, malah nanti bisa timbul korban Pak. Apa Bapak tidak memikirkan keselamatan orang di sekitar Bapak? Jikalau saya tidak memiliki firasat aneh tentang Bapak, mana mungkin saya mau datang ke sini malam-malam begini, bahkan sudah hampir subuh. Maka saya ajak Aryo untuk menemani saya jikalau terjadi apa-apa dengan Bapak. Dan ternyata setelah sampai di sini, dugaan saya semua benar. Dugaan seperti apa maksudnya Pak? Bapak lihat baju Bapak tadi seperti apa kan keadaannya? Kotor Pak. Saya terdiam dalam keadaan yang tetap kebingungan. Sebelum saya mengetuk pintu, dari dalam saya mendengar Bapak menggeram-geram, tapi semua lampu dalam keadaan mati. Maaf dengan terpaksa, saya dan Aryo mendobrak pintu rumah Bapak. Setelah kami masuk, kami lihat keadaan Bapak berada di lantai dan memperhatikan kami penuh amarah dengan geraman sambil berkata, "Siapa kalian? Mau apa kalian?" Aryo yang sudah biasa menangani kondisi seperti itu, tanpa saya perintah dia menyadarkan Bapak. Belum lama Bapak tersadar, perilaku Bapak menjadi seperti anak kecil. Lalu kembali berubah menjadi wanita sambil tangan Bapak mengelus-ngelus rambut Bapak. Ah yang bener Pak, mengada-ngada Bapak ini ah. Ketiduran di lantai mungkin saya Pak. Kalau Bapak ketiduran di lantai, coba Bapak pikir dengan kepala Bapak sendiri, kenapa baju Bapak kotor sampai ke bagian depan? Pak Aryo berbicara dengan nada agak tinggi. Bukalah pikiran Bapak Pak. Kami kalau tidak menganggap Bapak sebagai teman atau saudara, mana mungkin kami pergi ke rumah Bapak hanya untuk sekedar memastikan keadaan Bapak. Pak Ardi sudah menceritakan semua tentang rumah ini dan kekeras kepalaan Bapak tentang hal-hal yang berbau gaib. Percayalah, semua itu ada Pak. Mereka semua ada di sekitar kita. Jelas-jelas di Al-Quran itu ditulis bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan mereka. Saya memotong pembicaraan. Ya tapi kenapa mereka tidak berani menampakkan diri kepada saya? Lalu kenapa Pak Ardi dan Pak Aryo, bahkan istri dan anak saya saja yang bisa mereka ganggu, bahkan menampakkan diri? Pak Aryo menggelengkan kepala. Ya mungkin kami diberi kelebihan oleh Allah untuk membantu jikalau ada sesama umat kita yang mengalami hal seperti Pak Eka alami. Hal seperti apa? Kesurupan kayak di film-film gitu ah? Ada-ada saja. Pak Aryo menggelengkan kepala lagi. Pak, asal Bapak tahu, kami menyadarkan Bapak itu tidak sebentar. Kami sampai sini pukul 12:30 malam. Bapak baru sadar 2 jam setelahnya. Lihat itu jam dinding. Pukul berapa ini? Pak Ardi memotong perdebatan saya dan Pak Aryo yang mungkin akan memanas. Percayalah Pak, sudahi saja rasa penasaran Bapak. Kasihan keluarga Bapak nantinya. Saya hanya terdiam masih dengan rasa penasaran saya. Pak De, ayo kita pulang Pak De. Sudah subuh ini Pak De. Ya sudah Pak, begitu saja. Saya pamit pulang. Semoga Bapak dapat mengerti semua maksud saya dan Pak Aryo. Baik Pak, terima kasih. Saya antar mereka ke depan dan mereka pun lalu pergi. Dan saya kembali masuk ke rumah. Saya kembali terdiam di depan pintu dapur, memikirkan semua yang telah saya lakukan. Paginya 18 November 2015, seperti biasa saya berangkat kerja menggunakan kendaraan yang sengaja mertua simpan. Mungkin agar saya tidak perlu menggunakan angkutan umum. Ah, kok saya selalu terpikir dengan kejadian semalam ya? Apa yang sebenarnya saya lakukan? Apa iya yang dikatakan Pak Ardi dan Pak Aryo itu benar? Atau hanya menakut-nakuti saja? Sedang enak-enaknya melamun sambil memanaskan kendaraan. Nak, tunggu nak. Ini Mbah bawakan sarapan dari Simbo. Lah, biasakan sarapan dulu kalau sebelum berangkat. Aduh Mbah, ngerepotin Mbah mulu saya Mbah. Tidak ada apa-apa kok Mbah. Saya sudah biasa tidak sarapan. Gak boleh gitu nak. Sambil memegang bahu saya. Oh iya, cucuku kapan pulang nak? Kalau tidak Kamis berarti Jumat Mbah. Tapi nanti saya coba hubungi istri pastinya kapan. Iya tanyain nak. Itu Simbo nanyain terus. Iya Mbah, saya pamit kerja dulu Mbah. Saya mengucapkan salam sambil mencium tangan. Ya wes, hati-hati yo. Setibanya di tempat kerja, saya melihat Pak Aryo yang sedang ngopi di pekarangan ditemani beberapa orang security. Saya sapa tapi dia seakan pura-pura tidak melihat atau menghiraukan saya.
Tapi berbeda dengan security itu. Mereka saling berdiskusi satu sama lain yang menurut perasaan dan pemikiran saya, kayaknya mereka sedang ngomongin saya. Apa mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung tadi malam sewaktu saya berdebat dengan dia, lalu dia menceritakan kepada orang-orang. Bodoh amat lah. Setelah masuk ke dalam ruangan, tampak Pak Ardi yang sepertinya sedang menanti kedatangan saya. Karena tidak biasanya, dia duduk di samping meja saya. Pagi Pak Ardi. Pagi juga Pak. Gimana Pak, kondisinya? Sudah baik kan? Baik-baik saja kok saya Pak. Sebelumnya saya minta maaf atas kejadian semalam. Saya tidak ada maksud menggurui Bapak dalam hal gaib ataupun agama. Tapi ini menyangkut keselamatan Bapak dan keluarga Bapak. Iya, terima kasih Pak. Sebetulnya saya malas untuk membahas pembicaraan ini. Sudah Pak, hentikan semua kegiatan Bapak. Jangan pernah kembali menantang makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Apalagi kita-kita yang tidak memiliki iman yang kuat. Saya hanya penasaran saja Pak, itu saja. Betul, saya mengerti dan sangat mengerti. Tanpa Bapak undang pun mereka bisa hadir atau menampakkan diri jika itu sudah waktunya Pak. Ya tapi kapan Pak? Pak Ardi sambil tersenyum kecil. Ingat anak dan istri Bapak Pak. Jangan buat mereka menjadi terancam atas kehadiran makhluk-makhluk itu. Saya hanya terdiam dan berpikir maksud dari Pak Ardi. Sudah, tidak usah dipikirkan. Sekarang mari kita kerja. Tidak enak sama atasan kita terlalu lama mengobrol. Dikira lagi gosip nanti kita. Pak Ardi pun kembali menuju ke mejanya. Dan saya berinisiatif menelpon istri untuk mengetahui keadaan dan kapan dia pulang. Dengan singkat cerita, keadaan mereka baik-baik saja dan kemungkinan hari Jumat pagi mereka akan pulang. Sial, kenapa di kepala ini selalu timbul pertanyaan-pertanyaan seperti keingintahuan keberadaan mereka. Saya pun iseng membuka situs YouTube untuk melihat beberapa video yang katanya penampakan yang tidak sengaja terekam oleh si pemilik akun situs tersebut. Saya menonton beberapa video tersebut. Jujur bukannya takut, malah saya tertawa-tawa melihat video tersebut. Mana ada setan muncul di depan kamera, lalu hadir dari belakang punggung. Kacau, tipu kameranya pinter. Tidak terasa hari pun sudah menginjak sore hari dan sudah waktunya untuk pulang. Saya pun bergegas pulang. Dalam perjalanan ada keinginan untuk kembali melakukan apa yang saya lakukan tadi malam. Ya, seperti saya menyediakan kembali kepiting-kepiting kecil dan membeli beberapa syarat pemancingan untuk makhluk gaib tersebut. Tapi hari sudah sore, mana ada pasar yang buka di sore hari. Oh ya, besok kan hari Kamis, yang berarti malam Jumat, yang katanya makhluk seperti itu senang dengan hari tersebut. Maka dengan kekerasan hati dan kepedean saya bulatkan besok saya akan kembali melakukan pemanggilan kembali. Sesampainya di rumah, saya mandi dan tiduran di ruang tengah sambil menonton TV. Hingga akhirnya saya pun tertidur. Tak tak tak. Suara dari arah pintu pagar. Dengan mata setengah mengantuk, saya mengintip lewat jendela. Ternyata Mbah Harjo. Dek. Mata yang tadinya mengantuk secara tiba-tiba kembali segar karena teringat sesajian yang belum saya rapikan di dapur. Lalu saya rapikan seadanya, ditumbuk dan disembunyikan di bawah tempat tidur saya. Lalu saya ke depan membuka pagar. Mbah, ayo masuk Mbah. Lah, Mbok kemana? Iya nak, si Mbok lagi bantu-bantu di rumah tetangga. Karena besok mau ada syukuran pengajian mingguan. Makanya tiap hari Rabu, Mbok jarang jualan. Oh, saya buatkan kopi ya Mbah. Pinter anak Mbah ini, tahu saja kalau Mbah pengen ngopi, ucapnya sambil tertawa. Sebentar ya Mbah. Mbah hanya mengangguk. Ini Mbah silakan, sambil menyodorkan secangkir kopi. Kita pun mengobrol ngalor ngidul dan tiba di pertanyaan. Mbah, sebetulnya anak Mbah kemana Mbah? Kok nggak pernah nengok ke sini? Anak Mbah ikut suaminya di Jakarta. Ya mungkin mereka terlalu sibuk dengan kegiatan mereka. Sengaja saya skip karena menyangkut aib dan privasi keluarga. Makanya kadang mereka lupa kalau masih ada orang tuanya yang masih hidup di sini. Maka dari itu, kamu yang sudah Mbak anggap seperti anak Mbak sendiri, jangan sampai seperti mereka. Kalau nanti Mbak atau Mbok yang sudah menghadap kepada Sang Pencipta, baru pada menyesal. Sambil menepuk bahu, saya sedikit meneteskan air mata. Oh gitu Mbak, tenang aja Mbak.
Mungkin sekarang Mbah bisa minta bantuan sama saya atau istri jika Mbah membutuhkan pertolongan sewaktu-waktu. Terima kasih nak. Mbah cuma minta sampai kapanpun jangan pernah lupakan kehadiran kami. Rasa sayang Mbah sama kalian, apalagi sama Saka, itu murni tulus dari Mbah, bukan karena ada maksud tertentu. Saya hanya terdiam dan hanya bisa berbicara dalam hati. Sungguh luar biasa ketegaran orang tua ini, walaupun banyak cobaan yang mereka alami di masa yang sudah dibilang senja. Kok malam lamun? Wes sono tidur kamu. Besok kerja pagi kan? Mbah tidur di sini kok. Di rumah juga sepi dan gak ada hiburan seperti TV seperti yang kamu punya. Iya silakan Mbah. Ya sudah, saya tidur dulu Mbah. Sek. Kapan istrimu jadi pulang? Hari Jumat katanya Mbah. Oh, masih lama. Wes kangen Mbah sama Saka. Pengen gendong. Mumpung Mbah masih ada. Mbah bicara kemana saja? Lah umur kan gak ada yang tahu nak. Sudah sana tidur. Saya pun masuk ke kamar dan tertidur. Duk 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 duk. Tak tak tak. Setengah sadar saya membuka mata dan melihat ke arah lemari. Seperti ada sosok wanita berbaju putih sedang menggoyang-goyangkan lemari sampai lemari itu bergetar dengan getaran yang lumayan kencang. Saya berani sumpah, keadaan saya saat ini, kaki, tangan, bahkan berbicara pun sangat sulit. Mata saya hanya memandang ke arah sosok itu yang mulai mendekati ke arah saya. Dan tiba-tiba samar-samar terdengar suara agak pelan wanita itu berkata, "Aku suka anakmu." Bersamaan dengan sosok itu menghilang, semua anggota tubuh saya kembali bisa bergerak dan saya lari ke depan dan mendapati Mbah yang masih asik menonton TV. Tanpa ingin mengungkapkan apa yang saya alami tadi, saya menegur Mbah yang sedang menonton TV. "Masih bangun Mbah? Dikira sudah tidur." "Acaranya bagus nak, lah kamu sendiri kok belum tidur?" Sambil melihat ke arah saya. "Loh, kok keringetan gitu?" Tiba-tiba raut muka berubah menjadi agak kaget. Terbangun mau buang air kecil Mbah." Jawabku bohong agar tidak curiga. "Iya nih Mbah, keras sekali di dalam, lupa menyalakan kipas angin." Mbah menatap agak curiga. "Kamu sekarang tidur di sini sama Mbah, jangan masuk ke kamar." Sudah, tidak usah membantah, nurut saja," potong Mbah sebelum saya menyelesaikan perkataan saya sebelumnya. "Sudah sana cepat ke air, setelah itu istirahat." "Iya Mbah." Sial, pengecut, setan pengecut. Beraninya cuma di belakang doang. "Kamu lihat nanti malam, saya balas." Dalam hati berkata seperti itu. Selesai ke kamar air, saya pun menuruti apa yang Mbah minta. Ya, menuruti kata-kata Mbah supaya saya tidur di ruang tengah. Ikut menonton sebentar dan saya kembali tidur. Nak, bangun, sudah siang." Samar-samar suara itu terdengar di telinga ini. Dengan agak bermalasan dan masih setengah tidur, saya membuka mata dan melihat senyum Mbah sambil membangunkan saya dan sambil kembali berkata, "Ayo nak, sholat dulu, kita berjamaah di sini." Kata-kata itu yang selalu saya ingat sampai detik ini ketika saya menulis cerita ini. Dengan segera saya mengambil wudhu dan mengenakan sarung, lalu kami sholat berjamaah dengan Mbah sebagai imam. Setelah selesai sholat, saya pun beranjak langsung mandi, berpakaian kerja dan memanaskan kendaraan karena saya teringat akan permainan saya nanti malam. Ya, saya akan ke pasar kembali untuk memberi perlengkapan sesajen seperti malam sebelumnya. Saya pun pamit kepada Mbah, lalu tancap gas menuju pasar untuk membeli barang-barang tersebut. Oke, dapat semua. Saya simpan di bawah jok tempat saya duduk mengendarai kendaraan saya, lalu langsung kembali tancap gas menuju tempat kerja. Ketika saya sedang makan siang, ada seorang security menghampiri saya. "Siang Pak, apa kabar nih Pak? Sudah lama tidak ngopi bareng seperti dulu. Bedalah sekarang yang sudah punya rumah sendiri." Pak Ibrahim atau Ibra adalah seorang security yang lumayan agak dekat dengan saya dan sering ngopi bareng sewaktu saya masih tinggal di mes. "Bisa saja Pak Ibra, masih ngontrak Pak. Ayo kapan kita ngopi?" "Kapan saja saya bisa Pak. Di rumah Pak Eka juga ayo Pak. Selalu siap kalau saya Pak." "Oke, kapan ya? Sabtu deh biar santai Pak." "Waduh, kalau Sabtu saya jaga malam Pak, mana bisa." "Oh iya ya. Ya sudah,
Sebisanya Pak Ibra saja. Siap lah Pak. Pak, saya boleh ngobrol sebentar tidak Pak? Lah, ini kan kita lagi ngobrol Pak. Gimana sih Bapak ini? Maksud saya jangan di sini Pak. Kita ngobrol di pos saya saja. Memang mau bicara apa sih Pak? Nanti saja di pos Pak. Saya hanya ingin memastikan apa kata orang-orang tentang Bapak. Singkat cerita, saya mengikuti Pak Ibra dan membuka pembicaraan tentang apa yang saya lakukan ketika Selasa malam atau Rabu dini hari kemarin. Dan itu semua Pak Ibra mengetahui dari partner shift Pak Ibra yang mendapat kabar dari Pak Aryo. Sial, ternyata ember ini orang. Saya menceritakan secara detail kepada Pak Ibra dan astagfirullahaladzim, sudah Pak, jangan dilakukan lagi. Kasihan nanti keluarga Bapak. Sekali lagi saya coba nanti. Maksud Bapak? Sial, keceplosan. Enggak Pak, enggak apa-apa. Aduh, sudah harusnya masuk kerja saya nih Pak. Jam istirahat sudah habis. Saya menghindar untuk mengurangi kecurigaan Pak Ibra agar pembicaraan selesai sampai di sini. Siapa? Minta alamat Bapak Pak. Tapi ingat kata-kata Pak Aryo. Begitu juga saya Pak. Nanti kalau ada waktu, saya mampir ke rumah Bapak. Oke Pak, ditunggu. Sambil menulis alamat rumah saya di secari kertas, lalu saya berlari menuju tempat kerja. Saya kembali melanjutkan kerja hingga sore hari di saat waktu pulang. Waktu pulang tiba dan saya langsung menuju parkiran. Tanpa basa-basi, saya lalu tancap gas menuju sawah yang berada di dekat tempat saya bekerja. Setelah mencari-cari, lumayanlah dapat 2 kepiting dan itu pun agak sulit mencarinya. Saya kembali ke tempat saya memberhentikan motor dan, loh, Pak Eka habis dari mana? Pak Ardi dan Pak Aryo habis Pak, habis buang air kecil. Oh begitu Pak. Ya sudah, saya jalan duluan ya Pak. Silakan Pak, hati-hati. Sekilas saya melihat raut ketidakpercayaan dari salah seorang dari mereka. Tapi sudahlah, buat apa saya pikirkan. Saya pun kembali melanjutkan perjalanan pulang dengan masih 1000 tanda tanya besar tentang seluruh kejadian-kejadian yang saya alami selama ini. Hingga tidak terasa sampailah saya di rumah kontrakan yang ternyata di dalam ada Mbak yang sedang duduk di ruang tengah sambil menonton TV. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.